Pagi hari yang hebat ini menjelang Ramadan, 3 hari ya menjelang Ramadan, saya ingin bicara tentang khasanah yang luar biasa dari Al-Quran. Masya Allah. Nah, kali ini kita coba membincang tentang surat Yusuf yang bercerita tentang si tampan, dan juga surat Al-Qasas yang bicara tentang Nabi Musa yang gagah. Ini dua kisah Nabi yang luar biasa sekali. Kalau kita coba dekatkan surat Al-Qasas dan surat Yusuf ini akan sangat indah. Yang pertama, teman-teman, Nabi Yusuf ini yang mengantarkan Nabi Yusuf membuat kakak-kakaknya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, itu adalah bisikan syaitan. Nah, dalam surat Al-Qasas yang membuat Nabi Musa dihanyutkan ke tepian sungai Nil, itu atas dasar bisikan wahyu. Jadi luar biasa kan, kalau bisikan terhadap saudara Yusuf dari syaitan, maka bisikan yang ada pada kakak perempuan Nabi Musa itu adalah dari wahyu. Kalau Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara laki-lakinya, sementara Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil oleh saudara perempuannya. Pada surat Yusuf yang gundah gulana, penuh kegelisahan, kekhawatiran, menangis sepanjang hari adalah ayahnya. Bahkan Nabi Yakub itu sampai buta menangisi Yusuf. Kalau dalam surat Al-Qasas kita akhirnya melihat juga bahwa yang sedih gundah gulana dan yang menangis itu adalah ibunya Nabi Musa. Perpisahan Nabi Yusuf dengan ayahnya itu berjalan sangat panjang, sampai buta Nabi Yakub. Tapi perpisahan Nabi Musa dengan ibunya itu hanya sekejap, sehingga ibunya kembali bisa menyusui Nabi Musa. Yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur adalah para pedagang, dan mereka berkehendak menjadikan Yusuf budak. Yang menemukan Nabi Musa di tepian sungai Nil adalah para permaisuri dan berkehendak menjadikan Musa pangeran di istana. Kalau Nabi Yusuf dijual di pasar, Nabi Musa hidup di istana. Selanjutnya, Nabi Yusuf terfitnah di istana raja. Dituduh kan Nabi Yusuf itu berkehendak terhadap Zulaikha. Nabi Musa terfitnah di luar istana. Terfitnah karena Nabi Musa waktu itu memukul tak sengaja salah satu suku Kipti yang membuat dia meninggal. Yang membuat suku Kipti itu meninggal. Akhirnya Nabi Musa lari keluar istana dan tidak pernah lagi kembali ke istana. Sementara Yusuf terfitnah, akhirnya masuk penjara di dalam istana. Musa lari dari ancaman penjara. Nabi Yusuf memiliki saksi yang meringankan tuduhan yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Saksinya mengatakan, kalau baju Yusufnya robek di depan, mungkin Yusuf pelakunya. Tapi ini baju Yusuf robek di belakang, artinya Yusuf tidak bersalah. Nabi Musa juga memiliki saksi, tapi saksinya itu justru memberatkan Nabi Musa, yang membuat Nabi Musa melakukan kekhilafan kedua kalinya. Nabi Yusuf kisahnya berawal di Mesir. Di surat Al-Qasas, di surat Yusuf kisahnya berawal di Mesir dan berakhir di Mesir. Nabi Musa kisahnya berawal di Mesir dan berakhir di luar Mesir. Banyak sekali teman-teman bagaimana khazanah dari Al-Quran ini, dan sepertinya tidak akan pernah habis sampai akhir zaman.
dari mulai Al-Quran diturunkan, sumber ilmu pengetahuan dicari dari sana, dan nanti sampai akhir zaman, ketika kita sudah tidak ada lagi dan orang-orang baru yang menghuni dunia, Al-Quran itu masih terus, ilmu masih bisa digali dan terus terasa baru. Masya Allah. Nah, itu sepintas berkaitan dengan khasanah surat Yusuf dan surat Al-Qasas. Tapi hal yang lebih menarik dari Al-Quran itu, teman-teman, kita harus membaca Al-Quran kalau bisa dengan artinya. Jadi kedekatan kita dengan Al-Quran itu menjadi sangat dahsyat karena kita tahu apa yang kita baca. Bahkan nih ya, apa peristiwa kita hari ini dan seperti apa analisis kita terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi ya menurut akal pikiran kita, atau peristiwa-peristiwa yang udah lalu yang pernah kita jalani, kita baca tuh Al-Quran dan artinya sepertinya banyak peristiwa-peristiwa yang sama. Itu baru kita bisa rasain kalau kita itu emang udah dekat banget sama Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran bersama artinya. Serius teman-teman, dan itu indah banget. Nah, apalagi sebentar lagi kan bulan Ramadan nih. Ramadan ini, kalau kita bicara Ramadan itu kita nggak hanya bicara puasa, karena umat lain juga puasa kan. Tapi kalau kita bicara Ramadan, sejatinya sebenarnya kita sedang bicara Al-Quran. Bulan Ramadan itu mulia karena di situ Al-Quran diturunkan. Malam Lailatul Qadar itu mulia karena disitulah malam di mana Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril itu mulia karena malaikat Jibril lah yang menghantarkan risalah Al-Quran. Nabi Muhammad itu mulia karena dialah yang mendakwahkan isi Al-Quran. Kota Mekah itu mulia karena di situ Al-Quran diturunkan. Pun juga kota Madinah mulia karena di situ Al-Quran diturunkan. Jadi dan keluarga-keluarga yang mulia adalah keluarga-keluarga yang di rumahnya dibacakan ayat Al-Quran. Dan keluarga Allah adalah para penghafal Quran, dan mereka orang mulia. Allah. Jadi aneh ya, kalau kita hidup di dunia, ada orang hidup sehari di dunia dan dia nggak baca Al-Quran. Bisa jadi bukan dia yang tidak baca Al-Quran, mungkin kalau kata seorang ulama, bisa jadi Al-Quran yang nggak mau dibaca oleh orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita nggak berharap seperti itu. Nah, kalau kembali kita bicara Al-Quran dan bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat di mana kita menambah membaca Al-Quran dengan porsinya. Imam Asy-Syafi'i itu, teman-teman, dalam usia 7 tahun saja beliau sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Menghafal loh ini teman-teman. Tapi di bulan Ramadan dia tidak memurojaah hafalannya, dia membaca Al-Quran. Begitu juga para ulama-ulama terdahulu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dalam semalam bisa menulis 800 lembar pikirannya dan menjadi sebuah buku dan dihadiahi kepada anak laki-lakinya. Satu malam dia hafiz Quran, tapi di bulan Ramadan dia menghentikan kegiatan keilmuannya dan dia membaca Al-Quran. Dan harusnya rumah-rumah keluarga muslim di bulan Ramadan itu seperti sarang lebah, karena disibukkan dengan membaca Al-Quran. Suara orang membaca Al-Quran itu seperti lebah di masjid-masjid di Maroko, Nabawi mungkin di bulan Ramadan, semua membaca Al-Quran. Nah, ini menjadi penting teman-teman semuanya. Bahkan kata Ibnu Rajab, kalau hatiku gundah gulana, gelisahku memuncak, maka aku membaca surat Yusuf berkali-kali sampai keluar gundah gulanaku dan hatiku kembali tentram dengan mengingat Allah. Kenapa? Karena surat Yusuf itu kisah yang berawal pilu dan berakhir bahagia. Kisah yang bermula dari dalam sumur
dan menjadi pangeran di istana. Hebat kan Al-Quran? Nah, itu saja mungkin yang bisa saya bagi di tepian Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita masih terus dijaga semangatnya, menambah kapasitas, determinasi kita menyambut bulan Ramadan. Jangan lupa share dan subscribe channel kita ini, hingga saya dapat lebih banyak membagikan khasanah ilmu pengetahuan yang sederhana yang saya miliki kepada rekan-rekan semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.